Terima kasih Tuhan memberkati, membalas setiap persembahan kita. Amin. Dengan berlimpah-limpah Dia pasti membalas. Karena itu mari kita memberi dengan sukacita, dengan rela, bukan dengan terpaksa. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu saudaraku? Dahsyat, luar biasa. Mari kita tetap bersemangat. Sebab firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Haleluya. Kita baca firman Tuhan siang hari ini. Kita buka Alkitab kita. Kita baca Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18. Saya terlebih dahulu, kita bergantian, dan di ayat yang terakhir kita bersama-sama. Ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan kepada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kami bergaskan kebenaran untuk membenarkan cinta dan sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah pertolongan keselamatan dan kepada Roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam Roh, dan berjaga-jagalah di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Dari dahulu sampai sekarang, iblis itu sangat rajin, sangat giat melakukan apa yang menjadi rancangannya, apa yang menjadi tujuannya. Amat terlebih di hari-hari ini, di akhir zaman ini, kita boleh melihat dan merasakan pekerjaan iblis itu sudah mulai terasa, menyesatkan manusia. Amat terlebih anak-anak Tuhan yang diserang. Dan itu memang sudah diperingatkan Petrus kepada kita lewat surat Petrus pasal 5 ayat 8. Petrus berkata supaya kita sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya.
Ini Petrus mengingatkan umat Tuhan supaya sadar bahwa iblis itu keliling, tidak pernah berhenti. Dia keliling terus mengitari dunia ini. Karena dia itu roh adanya, dia bisa di sana sebentar, di sini sebentar, dan dia memiliki keahlian yang sangat luar biasa. Karena dia dulu adalah orang nomor 2 atau kekuatan nomor 2 setelah Tuhan, Lucifer. Tuhan sudah mengaruniakan kepada dia kemampuan yang luar biasa, melebihi dari semua malaikat ciptaannya. Tetapi Tuhan tidak mengambil apa yang sudah diberikannya kepada malaikat itu ketika malaikatnya itu berubah menjadi pemberontak. Maka kemampuannya yang dahsyat itu masih dia miliki sampai sekarang. Dia nomor 2 setelah Tuhan, luar biasa dia. Maka di sini kita supaya menyadari kinerjanya iblis ini begitu akurat dan dia mencari orang. Iblis tidak suka mencari uang, ya kan? Coba kita lihat di sini. Dan mencari orang, tidak mencari uang. Haleluya. Manusia mencari uang paling banyak, tapi iblis paling banyak mencari jiwa, mencari jiwa untuk disesatkan, untuk diperbudak, untuk pengikutnya. Dia cari orang sebanyak-banyaknya. Dia merasakan waktunya sudah sangat singkat, makanya dia bekerja ekstra. Dia bekerja lembur. Dan kalau kita baca dalam Wahyu pasal 12, ayat 9, Wahyu 12 ayat 9, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Adakah iblis di bumi sekarang? Ada, ya ada. Ketika dia dilemparkan ke bumi, maka firman Tuhan selanjutnya berkata dalam ayat 12, Wahyu 12 ayat 12, karena itu bersukacitalah hai sorga. Kenapa sorga bersukacita? Karena iblis sudah dilemparkan dari sorga ke bumi. Bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Kita perhatikan ayat selanjutnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan apa yang dilakukannya ketika dia dilemparkan ke bumi? Ayat 17, Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu. Siapa tadi naga itu? Itu ular tua, iblis atau setan. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Diperangi, dijajah, dihancurkan oleh setan. Dan sekarang dia melakukannya
dengan caranya sendiri menurut situasi dan kondisi. Dia sangat bijaksana di dalam melancarkan tipu muslihatnya. Itulah sebabnya dari kita membaca Efesus 6 ayat 10, bagaimana kita menghadapi dia. Bagaimana kita menghadapi iblis yang kasat mata. Artinya yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani ini, namun kerja dan kuasanya nyata, membuat manusia susah dan hidup dalam kegelapan. Maka untuk menghadapinya, kita baca tadi Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Yang pertama, kita harus memeriksa kekuatan kita. Yang pertama, kita harus memeriksa seberapa besar kekuatan kita. Kita harus memiliki kekuatan menghadapinya. Setelah kita memiliki kekuatan, selanjutnya kita mengenakan perlengkapan-perlengkapan senjata Allah dan mempergunakannya dan mengadakan perlawanan. Tetapi model perlawanan kita terhadap iblis atau setan harus berbeda dengan orang lain. Harus berbeda dengan dunia ini. Ketika menghadapi peperangan dengan iblis itu, cara kita berperang harus berbeda. Di mana kalau dunia mengandalkan kecakapan berperang dan kecakapan mempergunakan senjata perang, tetapi kita tidak mengandalkan itu semua. Kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Itulah makanya ayat 10 berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kuat di dalam Tuhan. Jadi kekuatan kita adalah Tuhan, bukan senjata, bukan kecakapan mempergunakan senjata atau kemahiran, keahlian. Sama seperti Daud mengalahkan Goliat, dia memiliki model peperangan yang berbeda dengan Saul. Saul dia mengandalkan barisan perang. Saul mengandalkan keterampilan berperang. Akibatnya apa? Saul dengan barisan orang Israel menjadi olokan, menjadi ejekan dari Goliat. Mereka dipermalukan, mereka bersembunyi dan ketakutan, malu karena mengandalkan kekuatan perang. Tetapi Daud tampil dengan model yang berbeda. Dia tidak mengandalkan kekuatannya, kemahirannya. Dia berkata kepada Goliat dalam 1 Samuel 17 ayat 45, kalau engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak dan dengan lembing, tetapi aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saul menawarkan kepada Daud strategi perang. Dia menawarkan kepada Daud cara mengalahkan Goliat. Dia memberikan pakaian perangnya. Tetapi Daud tidak mau. Dia tidak mau pakai semua itu. Dia berkata kepada Saul, hambamu ini
biasa menggembalakan kambing domba. Bila ada singa atau beruang memakan domba gembalaanku, maka aku akan mencabik-cabik dia dan menghancurkan, merobek-robek beruang ataupun singa itu. Dia mengandalkan pengalamannya dengan Tuhan, bukan dengan keterampilan. Artinya dia mengandalkan kekuatan. Jadi pertama, kita mengandalkan Tuhan. Itulah model peperangan yang berbeda dari yang lain. Yang kedua atau yang selanjutnya, untuk menghadapi musuh kita, untuk kita bisa mengalahkan iblis yang menciptakan berbagai-bagai kesulitan di dalam hidup kita, maka kita harus memiliki perlengkapan senjata untuk bertahan. Yang pertama, untuk bertahan, kita harus memiliki perlengkapan senjata untuk bertahan. Yang kedua, kita harus memiliki perlengkapan senjata untuk menyerang. Jadi tidak cukup bertahan. Ayat 11 berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan. Jadi kita harus memiliki perlengkapan senjata untuk bertahan. Yang kedua, ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Yang kedua adalah kita harus memiliki senjata untuk menyerang, mengadakan perlawanan, menyerang. Dan apakah senjata-senjata itu? Kalau kita membaca di sini ada 6 senjata. Ada 6 perlengkapan rohani yang disediakan oleh Tuhan. Yang pertama adalah berikat pinggangkan kebenaran. Yang kedua, baju zirah keadilan. Yang ketiga, sepatu memberitakan Injil. Sepatu. Yang keempat adalah perisai iman. Yang kelima, ketopong keselamatan. Dan yang terakhir, pedang roh. 6. Kalau kita memperhatikan ayat ini, maka dari ke-6 senjata ini, 4 senjata untuk bertahan, hanya 2 senjata untuk menyerang. Lebih banyak untuk bertahan. Karena memang untuk bisa bertahan sulit. Itulah makanya Yesus katakan dalam Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Bertahan ini penting. Bertahan ini penting. Lebih banyak bertahan. Nah, di sini 4 senjata untuk bertahan, 2 senjata untuk menyerang. Jadi ibu bapak saudaraku sekalian, supaya kita bisa bertahan, kita harus berikat pinggangkan kebenaran. Kita harus hidup dalam kebenaran. Itulah senjata perlengkapan yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, baju zirah keadilan. Baju zirah keadilan ini berbicara tentang keadilan antara hak dan kewajiban. Mengikut Tuhan, kita harus memperhatikan hak kita di dalam Tuhan. Kita punya hak di dalam Tuhan. Termasuk berkat. Berkat adalah hak saudara dan saya di dalam Tuhan. Tetapi kita hanya mau haknya saja.
kita lupa kewajiban kita. Itulah yang membuat kita sering tekor. Anak Tuhan tekor karena hanya menuntut haknya dari Tuhan. Dia melupakan kewajibannya. Maka dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, tetap tekor. Kita harus berbaju jirahkan keadilan antara hak dan kewajiban kita di dalam Tuhan harus seimbang. Itu yang membuat kita bertahan di dalam Tuhan. Amin. Berarti untuk amin berarti. Adil, namanya adil, hak dan kewajiban. Senjata yang ketiga untuk bertahan adalah kira-kira apa ibu bapak? Atau saya tanya dulu kalian. Tadi saya katakan 4 senjata bertahan, sudah saya sebutkan 2, tinggal 2 lagi. Nanti kalau saya kasih tahu semua, nanti jadi tahu kalian apa senjata untuk menyerang. Senjata untuk menyerang kira-kira apa ibu bapak? Dari pembacaan kita ini, apakah senjata kita untuk mengadakan perlawanan menyerang apa? Jelas sudah, pedang, roh. Satu lagi apa? Kira-kira apa? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Tahu nggak mereka ini ya? Apa? Bukan, perisai itu kan untuk menangkis panah. Datang panah tangkis, nggak bisa ini membunuh ini. Tangkis. Memang agak sulit ini. Tapi kasih tahu pun nanti ya. Menyerang pedang untuk menghancurkan iblis. Menyerang apa? Ya kita namanya menyerang sepatu. Kita harus pakai sepatu kulit, sepatu tentara. Lalu kita berlari, kita serang dia. Jadi 2. Tapi tunggu dulu, kita jangan dulu ke situ. Kita lihat dulu senjata yang ketiga untuk bertahan, perisai iman. Perisai iman, tameng. Panah-panah pun ditembakkan menembus jantung. Tetapi dengan adanya perisai ini, itulah iman kita, di mana iblis akan memanahkan panah-panah yang akan membuat kita bimbang dan ragu, yang membuat iman kita goyah. Segala sesuatu akan iblis lakukan di dunia ini untuk membuat kita ragu-ragu, untuk membuat kita bimbang, untuk membuat kita tidak percaya Tuhan lagi. Maka untuk menghadapinya kita harus punya perisai iman. Sekarang bagaimana caranya supaya kita mendapatkan perisai itu? Supaya kita memiliki perisai iman, bagaimanakah prakteknya? Mungkin ibu bapak berkata harus banyak mendengar firman, supaya karena iman timbul dari mendengar firman. Ya bisa juga, tetapi saya mau tunjukkan dulu pelajaran buat kita. Tunjukkan dulu sedikit ya. Ini pendalaman Alkitab ini. Mazmur 84. Ibu bapak mau memiliki perisai iman itu? Amin. Kita baca ayat ini untuk mendapatkannya bagaimana. Mazmur 84 ayat 10. Ayat 9 lah mulai. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah ya aku. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di belakangmu
daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Pasti ibu bapak sudah tahu. Praktik untuk memiliki perisai iman, kita harus memiliki ibadah dan pelayanan. Karena firman Tuhan ini berkata, ayat 10, lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau rapi. Lalu ayat 11 berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu. Amin. Jangan tercuriga dulu ibu bapak ya. Ini bukan cocokologi, bukan ku cocokkan ini ayat firman Tuhan, bukan ku cocokkan ya supaya kita rajin beribadah. Itunya itu udah tahu apa itu katanya kan? Dibilangnya lah supaya kita punya perisai harus di rumah Tuhan terus. Ini pendalaman kita ini. Firman Tuhan dibuka rahasianya. Amin. Lihat perisai kami Tuhan. Tuhan, Korah berkata, Tuhan lihat perisai kami. Ini perisaiku yang ku dapat ketika aku 1 hari di rumahmu, yang ku peroleh ketika aku ada di tempat di baitmu, di ambang pintu rumah Allah, sehingga aku mendapat perisai ibadah dan pelayanan. Karena itu mari kita mencintai ibadah, mencintai Tuhan lewat beribadah, mencintai Tuhan lewat pelayanan, sama dengan kita mendapat sebuah perisai iman yang besar untuk dapat kita menangkis segala panah api si jahat yang membuat kita goyah di dunia ini. Sebab iblis itu akan memanahkan panahnya, membuat kita bimbang dan ragu, membuat kita kecewa, membuat kita mendua hati mengikut Tuhan. Tetapi dengan seringnya kita berada di rumah Tuhan, keraguan-keraguan semua diusir. Maka yang timbul adalah iman yang mantap, yang akan membuat kita mampu bertahan sampai Yesus datang kembali. Haleluya. Ibadah dan pelayanan ini bukan cocok-cocokkan. Shalom. Bukan cocok-cocokkan. Memang ayatnya kok yang berhubungan. Jadi kalau kita rajin beribadah, rajin melayani, kita tidak akan mengalami kebimbangan lagi, tidak akan ragu-ragu lagi ikut Tuhan. Karena ada perisai di sana, sudah diberi Tuhan perisai. Makanya saya heran kalau ada anak-anak Tuhan yang sudah rajin melayani, rajin ibadah, rajin semua, tapi masih juga masih juga lemah, belum bisa menjadi sandaran. Terus bersandar sama orang, terus bersandar sama gembala. Seharusnya kita bisa menjadi sandaran bagi orang-orang yang lemah. Jadi ibadah dan pelayanan kita harus tingkatkan. Ketika kita memiliki ibadah dan pelayanan yang mantap, kita memiliki perisai iman. Coba saja ibu bapak, kalau kita jarang beribadah, maka tunggu waktu yang tidak lama, iman kita itu pasti goyah dan hangus lenyap. Sering-sering kita tidak beribadah, tetapi sering-sering berada di tempat lain yang suasananya di sana tidak ada dibicarakan tentang Tuhan.
maka tidak tunggu lama kita akan melupakan Tuhan dan kita akan ikut apa yang dibicarakan orang di sana. Tetapi kalau kita terbiasa di rumah Tuhan, biasa mendengarkan firman Tuhan, Tuhan mengingatkan kita, Tuhan memberitakan kasih-Nya, memberitakan perlindungannya, pengharapan yang ada padanya, terus dijejali ke otak kita, ke telinga kita, pasti kita akan kuat. Itulah makanya Mazmur 1 itu, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dalam orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya firman Tuhan itu terus dijol-joli tu pamakan naik, diojak firman ini, sehingga apa yang diperbuatnya berhasil. Jadi Bapak Saudara sekalian, untuk memiliki perisai iman ini, kita harus memiliki ibadah dan pelayanan yang mantap. Haleluya. Senjata yang keempat untuk bertahan adalah ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan ini membungkus kepala sampai membungkus mata. Seluruh kepala dibungkus, mata pun hanya sedikit yang nampak, dibungkus semua. Artinya yuk Bapak Ibu sekalian, pikiran kita dan pandangan kita harus benar. Kita harus berpikir, memikirkan perkara-perkara yang di atas, dan pandangan kita pun harus memandang kepada Allah yang benar. Karena di dalam ketopong itu ada dua yang dilindungi, yaitu pikiran, kepala, dan mata. Pikiran dan pandangan. Kalau pikiran dan pandangan kita benar, kita mampu bertahan sampai Tuhan datang kembali. Dan senjata untuk menyerang adalah memberitakan Injil. Itulah senjata untuk menyerang, menghancurkan, membuat iblis hohar. Itu bahasa Ibrani itu. Karena itu si hohar. Gue tahu udah hohar, gue sih tahu. Gak tahu hohar ya? Tahu? Gak tahu juga ya, kasihan ya loh. Gak tahu. Orang Batak gak tahu hohar. Maka untuk makohari iblis, bukannya kita pergi ke sarang iblis mendoakan, bukan. Untuk membuat dia hohar atau goyah sarangnya iblis, markasnya iblis supaya goyah, bukannya kita ke sana mendoakan dia, bukan. Bukan ya. Sekarang ini kan banyak yang begitu, pergi ke tempat-tempat keramat lalu mengusir iblis dari sana. Seperti ada pendeta GPDI Wahyuan Situmorang yang mau disate dia, disate orang Batak, Marga Sirait, Rismon Sirait, orang Haji Batak pula itu. Dia pergi ke Musuh Buhit, dia pijaki pemele-melean ini. Dia bernyanyi di situ. Apa lagunya ya? Diberkati kau Tuhan, katakan kan? Dia pijat-pijat sesajen itu kan? Dia tinggi sana setan-setan itu. Roh perdukunan, roh nenek moyang. Wah, marah lah, dibikin di Facebook. Si Rismon Sirait, dia itu paranormal orang Batak, itu teman saya dulu waktu SMA di Parapat. Dia keberatan, lapor, ditangkap orangnya. Sesudah dia kehidupan mana? Minta maaf, Rismon, ampuni mau. Damai-damai mah kita ya. Dibikin di Facebook permintaan maafan Wahyuan Situmorang. Lalu saya komen, ang mga tohol ba? Ngayon komen, wasa minta maaf po. Rela mau penjara, bukti humma Tuhan ini berkuasa.
Atau mau minta maaf oleh bukti kok Tuhan itu berkuasa. Itu. Akhirnya minta maaf, akhirnya perdamaian. Mereka mengusir iblis di sarangnya. Tidak usah iblis diusir dari sarangnya, biar dari situ. Kalau dia diusir dari sarangnya, nanti dia pergi ke kota, masuk ke rumah-rumah orang di kota, maka kita semua kesetanan kan. Jadi tidak usah, biarlah mereka. Justru kita berdoa, pergilah engkau iblis ke tempat yang tidak ada manusia. Biar di situ dia mau tahu baik, dia di sini. Iya kan? Di sini mana monggok dan orang Messi. Bodoh amat isi, tak ngapain terserah juga di situ kan. Yang penting iblis jangan sampai mengganggu manusia. Jadi untuk menyerang pertahanan iblis, kita harus memberitakan Injil. Memberitakan Injil kepada orang berdosa, supaya dia mendengar Injil, menerima Injil. Ketika dia terima Injil, iblis yang ada di hatinya pun akan keluar. Amin. Akan keluar oleh Injil. Jadi salah di sini sepatu untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi memberitakan Injil adalah senjata untuk menyerang, dan senjata untuk menyerang yang kedua adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Kalau itu benar firman Allah, apa contohnya? Yesus menghadapi iblis, dia berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Jadi untuk menyerang iblis, kita memperkatakan firman Tuhan yang tertulis. Amin. Yang tertulis, jangan yang tak tertulis. Khotbah pun harus firman Tuhan yang tertulis. Jangan motivasi, jangan cerita dari Hanatolu, tetapi firman Tuhanlah yang disampaikan, yang tertulis. Memang yang tertulis tidak enak, yang tertulis tidak menggelitik, yang tak tertulisnya yang enak, tetapi hasilnya berbeda. Jadi Yesus berkata, ada tertulis menghadapi iblis. Maka marilah kita memperkatakan firman Tuhan, pedang roh. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, iblis gemetar. Itulah sebabnya Yosua, dalam Yosua 1 ayat 9, Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Amin. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati seperti yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu perintah Tuhan kepada Yosua. Perkatakan firman Tuhan tiap hari. Mungkin Anda tidak bisa menghafal, baca, perkatakan tiap hari satu ayat. Tidak perlu banyak-banyak, tidak dituntut satu pasal diperkatakan, satu ayat pun. Tak kau mengerti pun, bacakan saja. Memperkatakan firman Allah. Kita sedang mempergunakan pedang roh untuk mencabik-cabik iblis. Ibu bapak saudaraku sekalian, milikilah senjata ini, sebab dunia ini semakin kacau kulihat, semakin susah. Iblis merajalela menyusahkan manusia. Tuhan tidak pernah merancang manusia susah. Tuhan tidak pernah merancang umatnya
celaka atau mengalami kecelakaan. Bukankah Yeremia 29 ayat 11 berkata, tetapi aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa padaku mengenai kamu. Apa katanya? Bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera, yaitu hendak memberikan hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan itu merancang yang damai sejahtera, tidak ada rancangan kecelakaan. Iblisnya yang membuat rancangan-rancangan kecelakaan, tapi minta persetujuan dari Tuhan. Iblis harus minta izin dulu sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan, ya nggak boleh. Tapi kalau Tuhan bilang duit, langsung dikerjakan iblis. Bukankah Ayub yang kita lihat ketika Tuhan berkata, please iblis, lakukan apa maumu, tapi nyawanya jangan kau sentuh. Begitu iblis diizinkan, lihatlah jahatnya iblis itu tidak tunggu lama, segera dia hantam harta kekayaan Ayub. Segera dia hajar tubuhnya borok-borokan. Karena iblis benci kali sama manusia. Iblis iri betul sama manusia. Karena manusia itu menjadi biji mata Tuhan, dikasihi, disayangi, bahkan Allah sendiri menjadi manusia, mau mati untuk manusia, membuat iblis benci dan iri kepada manusia. Maka ketika dia diberi kesempatan untuk menjamah Ayub, iblis tidak tunggu lama-lama, segera dia hantam Ayub atas seizin Tuhan. Jadi semua harus permisi sama Tuhan. Setan-setan yang ada di babi, masih ingat setan-setan yang ada di babi? Minta izin juga sama Yesus. Setan berkata, Yesus, tolonglah Yesus, janganlah usir kami dari sini. Kalaupun kau mau usir kami, izinkan kami ke babi itu ya. Izinkanlah. Harus minta izin dulu, harus minta izin setan sama Yesus. Yesus bilang, oke baiklah, pergilah ke situ, katanya kan. Jadi dua iblis saja didengar Yesus, apalagi dua kita. Amin. Haleluya. Marilah ibu bapak saudaraku sekalian, dunia ini terus berkembang. Dunia ini terus berkembang. Kejahatan dan kesucian bertumbuh bersama-sama. Mari kita bertahan pada jalur kesucian itu dengan tetap berada di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita pergunakan semua perlengkapan-perlengkapan rohani, senjata-senjata rohani yang Tuhan sediakan untuk kita menjadi pemenang. Kita gunakan. Mari kita bangkit berdiri. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa. Bukan berdiri, bukan bertahan, sebab kami memiliki perlengkapan senjata untuk bertahan dan untuk menyerang. Hingga pada akhirnya kami semua menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang.